Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini akan saya share kajian kitab Fadilah Amal tentang kisah-kisah sholat khusyuk dan khudu para sahabat. Dan jangan lupa selalu yang belum like, yang belum subscribe, yang belum mengaktifkan notifikasi lonceng daripada channel Tafsir Hidayat yang berisi dakwah agama Islam, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan Anda selalu mengikuti channel ini dapat barokah hidup, bahagia dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan ceritakan tentang kisah sholat sahabat Ansor yang terkena panah ketika bertugas jaga malam bersama seorang sahabat muhajir. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang dari suatu peperangan, beliau waktu malam singgah di suatu tempat dan bersabda, siapa yang siap menjadi petugas jaga malam pada malam hari ini? Sayyidina Amr bin Yasir radhiyallahu anha dari kalangan muhajirin dan Sayyidina Abbad bin Bashr radhiyallahu an dari kalangan Ansor berkata, kami berdua siap bertugas dalam jaga malam ini ya Rasul. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka agar bertugas jaga di sebuah bukit yang kemungkinan musuh bisa datang dari arah tersebut. Keduanya pergi ke bukit tersebut. Setibanya di sana, sahabat Ansor berkata kepada saudaranya dari kaum muhajirin, mari kita bagi malam ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, aku yang bertugas jaga malam, engkau beristirahat. Bagian yang kedua, engkau yang bertugas jaga malam dan aku yang beristirahat, sehingga malam ini kita dapat berjaga secara bergantian. Jika terasa ada bahaya, maka yang bertugas jaga hendaknya membangunkan kawannya. Jika kita berdua berjaga bersama-sama, bisa-bisa kita ngantuk dan tertidur. Kemudian sahabat Ansor mendapat bagian tugas jaga yang pertama dan sahabat muhajirin tidur. Sambil bertugas Sayyidina Abbad radhiyallahu an mendirikan sholat, ternyata ada seorang musuh yang mengingatnya, yang mengintainya dari jarak jauh. Musuh itu membidikkan anak panah ke arah Sayyidina Abbad radhiyallahu an, tetapi Sayyidina Abbad radhiyallahu an tetap tegak, tidak goyah sedikit pun. Musuh pun melepaskan lagi anak panahnya, hingga akhirnya musuh melepaskan anak panah yang ketiga. Setiap anak panah tertancap di badan Sayyidina Abbad radhiyallahu an, ia langsung mencabut dan melemparkannya dengan tangannya. Lalu ia rukuk dan sujud dengan tenang. Selesai sholat, Sayyidina Abbad radhiyallahu an baru membangunkan kawannya ketika musuh melihat ternyata ada dua orang. Ia segera melarikan diri. Ia tidak tahu berapa banyak lagi tentara Islam di situ. Ketika bangun, Sayyidina Umar radhiyallahu an melihat darah mengalir dari bekas 3 anak panah pada tubuh Sayyidina Abbad radhiyallahu an. Sayyidina Amr radhiyallahu an berkata kepada Sayyidina Abbad radhiyallahu an, mengapa engkau tidak membangunkanku dari tadi? Sayyidina Abbad radhiyallahu an menjawab, ketika aku sholat tadi aku mulai membaca surat Al-Kahfi dan hatiku enggan untuk rukuk sebelum menyelesaikan surat ini. Namun aku merasa khawatir aku bisa mati
jika dipana terus menerus sehingga tugas dari baginda Rasulullah SAW tidak tertunaikan. Jika aku tidak mencemaskan hal itu, akan ku selesaikan bacaan surat itu sebelum ruku, walaupun aku harus mati. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Dawud. Faedah, demikianlah solat para sahabat radhiyallahu an. Betapa gairahnya mereka solat, meskipun panah demi panah menancap di tubuh dan darah mengalir dari lukanya, tidak mengubah kesaksian solatnya, keasikan solatnya sedikit pun. Sedangkan solat kita hanya karena seekor nyamuk, solat kita menjadi kacau apalagi jika lebah yang datang. Ada perbedaan pendapat fikih mengenal darah yang mengalir dalam solat. Imam Abu Hanifah rahimakumullah alaih berpendapat bahwa membatalkan wudu dapat membatalkan wudu, sedangkan menurut madhab Imam Syafi'i tidak membatalkan. Barangkali seperti itulah pendapat dua sahabat radhiyallahu an tadi, atau hal itu belum dibahas karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada di tempat kejadian, atau karena belum ada hukum terdapat di dalam hal tersebut. Demikianlah solat-solat para sahabat, walaupun ditancap panah beberapa panah, tapi mereka masih asik dengan solatnya. Beda dengan kita, digigit nyamuk saja sudah tidak bisa menenangkan gerakan solat. Itulah bedanya para sahabat dengan kita. Tapi minimal kita mengetahui bagaimana solat yang benar, bagaimana solat khusyuk dan khudu sebagaimana yang ditunaikan oleh para sahabat ini. Dengan cerita-cerita seperti ini, kita makin hari tahu bagaimana biar solat kita sempurna itu harus diam seperti kayu yang ditancapkan, boleh bergerak kecuali hanya gerakan solat saja. Inilah kisah daripada solat para sahabat. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menunaikan, mengerjakan solat dengan khusyuk dan khudu, sehingga solat kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.